Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Jadi yang perlu kita tahu, eksponen itu artinya adalah pangkat. Nah, misalkan 2 itu kan kelipatan 2 atau 2 kali 1. Kalau 4 berarti 2 kali 2. Kalau 32 itu bisa dijabarkan dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Maka kita bisa tulis perkalian berulang tersebut dengan pangkat menjadi 2 pangkat 5. Kalau 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2. Perkalian berulang angka 2 sebanyak 4 kali. Jadi kita tulisnya 2 pangkat 4. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi kalau kita punya 2 pangkat 3, ya kita jabarin 2 kali 2 kali 2. Ada 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian maka bisa kita simpulkan pangkat kalau ada simbol A pangkat N, ya. A pangkat N, N-nya itu disebut sebagai pangkat, A-nya itu disebut sebagai bilangan pokok. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau kita punya bentuk A pangkat N, bisa kita jabarkan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak jumlah N-nya. Nah, jadi eksponen itu disebut sebagai perpangkatan bilangan, merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Selanjutnya kita akan kenalan tentang arti dari bilangan berpangkat 0 dan juga bilangan negatif. Nah, di sini ada contoh perpangkatan bilangan 2 dan perpangkatan bilangan 3. Kita cek dulu. Tadi kalau ada 2 kali 2 kali 2, ada 3 kali, kita bisa singkat menjadi 2 pangkat 3. Ya. Kalau 2 dibagi 2, itu kan hasilnya 1. Nah, 1 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 0. Atau berapapun bilangannya di pangkat 0. Ya. Jadi bisa kita simpulkan seperti ini. Untuk semua bilangan A, kecuali A bernilai 0, jadi maksudnya A-nya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita pangkatkan 0, maka hasilnya bernilai 1. Nah, kalau yang di perpangkatan 3, kita bisa lihat 3 bagi 3 itu 1. Jadi kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 0. Kalau misalkan emang disuruh mengubahnya menjadi A-nya itu bernilai 3. 5 pangkat 0 itu juga 1. Ya. Jadi berapapun angka di dalam sini, kalau dipangkatin 0, itu 1. Tapi kalau misalkan 0 pangkat 0, ya tidak sama dengan 1. Nah, lanjut. Sekarang bilangan pangkat negatif. Setengah itu bisa kita tulis dengan 2 pangkat min 1. Jadi 2 yang ada di bawah, naikkan ke atas, jadi pangkatnya negatif. 1/3 berarti 3 pangkat min 1. Nah, di sini ada 2 kali 2, berarti kan 2 pangkat 2. Kemudian bisa kita tulis 2 pangkat min 2. Kalau 2 pangkat 2 itu berada di bawah, kalau mau dinaikkan ke atas, pangkatnya menjadi min. Yang ini juga 2 pangkat 3, berarti menjadi 2 pangkat min 3. Yang ini juga sama, 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat min 2. 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat min 3. Jadi, bilangan A pangkat min N itu bisa diubah menjadi positif pangkatnya dengan cara 1 per A pangkat N. Jadi AN-nya dipindah ke bawah, kemudian baru nanti kita jabarkan faktornya seperti ini. Selanjutnya di sini ada soal yang bisa kita coba. Tentukan nilai bilangan berpangkat berikut. Oke. Di sini ada 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 berarti 1 tambah 1. 6 pangkat 0 ditambah 1 juga ya. A pangkat 0 kan 1. Jadi nilainya adalah 3. Kemudian yang ini 6 kali 1 per 2 pangkat 4. Maka 6 kali 1 per 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4. Kalau misalkan kalian kesusahan, gini aja, 6-nya kita ubah menjadi 2 kali 3. Kemudian dikali 1 per 2, 3, 4. 2 pangkat 4. Kalau sudah ini ada yang bisa dicoret.
Maka sisanya 3 kali 1, 3, 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 itu 8. Jadi 3 per 8. Kemudian yang ini bisa kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. X, Y-nya kita ubah jadi pangkat positif. Seperti ini. Maka menjadi X kali 1 kali 1 berarti tetap X dibagi 2 kuadrat Y pangkat 4. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di sini nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Ada 5 pangkat min 3, kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. Lalu ini berarti 1/2, ini penjabarannya gini ya. Kan dari sini berarti 1 per 2 pangkat 2, X, 1 per Y pangkat 4. Maka menjadi X 2 kuadrat Y pangkat 4. Yang seperti ini. Atau 2 pangkat 2-nya bisa dijabarkan menjadi 4. Lalu lanjut, di sini ada P pangkat 3 masih tetap. Ini Q-nya kita ubah jadi positif. 2 pangkat min 1 jadi 1 per 2 pangkat 1. 1 per R4. Nah, kalau sudah kita cek P pangkat 3 kali 1 tetap. Q pangkat 5 tetap. Ini berarti 1 kali 1, 1, 2, R pangkat 4. Nah, jangan lupa kalau ada pembagian pecahan seperti ini, itu bisa diubah menjadi perkalian. Caranya adalah ini ditulis ulang menjadi seperti ini. Lalu yang tadinya dibagi, diubah menjadi perkalian dengan cara ini diubah. Ini yang di atas berarti 2R pangkat 4 per 1. Kemudian kita gabungkan 2, P pangkat 3, R pangkat 4, per Q pangkat 5. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, depannya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Contoh, misalkan kalau ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, kita bisa tuliskan dengan 3 pangkatnya dijumlah 2 plus 5. Berarti 3 pangkat 7. Dengan catatan depan ini harus sama. Ya. Lanjut, kalau yang nomor 2, kalau ada pembagian, berarti bisa dikurangi. Jadi misalkan ada 5 pangkat 9 dibagi dengan 5 pangkat 5, kita bisa tuliskan 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 5. Kalau sudah 5 pangkat 9, ingat ini bisa ditarik ke atas tetapi harus berubah tandanya. Jadi kalau yang awalnya positif ke atas berubah jadi negatif. Jadi 5 pangkat 4. Atau kalau misalkan 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat min 2. Kita tulis 5 pangkat 9 per 5 pangkat min 2. Ini harus diubah ke atas. Karena awalnya negatif, ketika di atas berubah kebalikannya menjadi ditambah. Jadi gini. Plus 2. Maka jadi 5 pangkat 11. Hati-hati. Itu adalah sifat yang kedua. Lalu lanjut lagi sifat yang ketiga. Kalau ada pangkat di dalam kurung, maka nanti dikalikan aja. Jadi misalkan ada 3 pangkat 2 dipangkatin 5, maka menjadi 3 pangkat 2 kali 5. Jadi 3 pangkat 10. Lalu kalau yang ini sifat keempat ada 2 kali 3 pangkat 7. Maka dijabarkan sendiri-sendiri ya. Menjadi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Kemudian sifat kelima, kalau ada pecahan misal 3 per 2 pangkat 4, maka sama ini dikalikan di atas di bawah dengan 3 pangkat 4 sama 2 pangkat 4. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya di sini ada soal. Tentukanlah hasil operasi. Oke, kita coba untuk yang A. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 kali 2 pangkat min 3. Karena depannya sama, maka kita tinggal jumlahkan dan kurangi. 2 pangkat 2, ini plus ya, berarti plus 5 min 3.
Sehingga menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Karena kita disuruh mencari hasil operasinya. Lanjut lagi. Yang B. B itu 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 7. Maka 3 pangkat 9 per 3 pangkat 7. Jadi 3 pangkat 9 min 7 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Lanjut yang C. Ada 3 pangkat 2 dipangkatin 3. Berarti 3 pangkat 2 kali 3. Jadi 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 berapa? 729. Lanjut yang D. 3 per 4 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3. 4 pangkat 3. Kalau dijabarkan berarti 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya di soal nomor 2. Perintahnya adalah disuruh menyederhanakan. Kalau sederhanakan itu menghilangkan unsur yang sama. Jadi kalau masih ada 2 unsur yang sama, berarti belum sederhana. Kita mulai. Di sini ada 4 sama 2. Bisa kita bagi, ya, sisa 2. Lalu sebenarnya langkah paling mudahnya adalah kita naikkan yang bawah. Dari angka yang di bawah atau huruf yang di bawah kita naikkan ke atas. Sehingga menjadi A pangkat 2. Oke. Ini bisa dilihat ada A pangkat 2 yang atas sama A pangkat 3. Jadi boleh kamu gabungkan. Jadi 2 tambah 3 ya, karena itu perkalian. Kemudian ada B. Di sini B pangkat 1, di sini B pangkat min 2. Berarti 1 sama min 2. 1 sama min 2. Lalu jangan lupa di sini ada 2 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 1. Kemudian ini menjadi A pangkat min 2. Maka menjadi A pangkat 5. B pangkat min 1. Ada 2 di sini sama A pangkat min 2. Masih ada yang sama yang ini. Maka kita sederhanakan. Angkanya kita pindah ke depan jadi 2. Lalu A-nya pangkat 5 min 2. Sisanya B min 1. Maka menjadi 2 A pangkat 3 B pangkat min 1. Nah, kalau misalkan disuruh mengubah pangkatnya menjadi positif, berarti kita nulisnya 2A pangkat 3 per B. Sampai situ paham ya? Konsep dari menyederhanakan. Lanjut ke B. Selanjutnya untuk yang B, kita uraikan dulu yang ada di dalam kurung ya, biar enak. Maka menjadi 27 A pangkat 8 B pangkat 3. Kemudian 2 pangkat min 2 A pangkat, ini kalikan ya, 5 kali min 2 C pangkat min 2 dibagi 18 A pangkat 3 B pangkat min 2 C pangkat min 3. Kemudian di sini ada 27. Kita coba jabarkan biar bisa dicoret. 27 itu adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27 ya. Jadi kita masih utuh. Lalu ada A pangkat 8. Di sini A-nya pangkat. Oh, kita uraikan dulu aja ya. Berarti ya. Berarti ini masih tetap. Lalu 2 pangkat min 2. A-nya pangkat min 10. C-nya pangkat min 2. Dibagi 18 itu bisa dijabarkan menjadi 6 kali 3. A pangkat 3, B pangkat min 2, C pangkat min 3. Kalau sudah, ini bisa dicoret. 6 itu bisa diuraikan menjadi 2 kali 3. Jadi 3-nya bisa dicoret. Kemudian lanjut, berarti kita masih punya 3 di atas. Lalu ada A 8 sama ini min 10. Kita masukkan di sini.
Kemudian ada B pangkat 3. Ada 2 pangkat min 2, kita taruh di depan aja. 2 pangkat min 2. Kemudian ini juga sudah keambil. Sisanya adalah C pangkat min 2 dibagi. Tadi sisa 2. Lalu ada A pangkat 3, B pangkat min 2, C pangkat min 3. Kalau sudah ini, itu kan berarti 1/2 kuadrat dikali 3. Ya. Lalu A-nya ini min 2. Kemudian di sini kita naikkan. Jadi A pangkat min 3, karena dia naik. Kemudian ada B pangkat 3. Kita naikkan yang ini. Jadi B pangkat 2. Kemudian ada C pangkat min 2. Kita naikkan yang ini. Jadi C pangkat 3. Jadi kalau yang di bawah itu negatif pangkatnya, ketika naik jadi positif. Kita bagi, masih ada angka 2 di bawah. Menjadi 3 kali 1, 3. 2 kuadrat berarti 3/4. A pangkat min 5. B pangkat 5. Ya, ini dijumlahkan. Lalu yang C pangkat 1 dibagi 2/1. 2 itu kan 2/1. Kita jabarkan lagi, 3/4. A pangkat min 5, B pangkat 5, C pangkat 1. Kita kalikan dengan 1/2. Menjadi 3 kali 1, 3. 4 kali 2, 8. A pangkat min 5, B pangkat 5, C pangkat 1. Kalau misalkan disuruh mengubah menjadi pangkat positif semua, berarti 3B5C1/8 A pangkat 5. Nah, kurang lebih seperti ini.